selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 25. Di rumah sakit. Tiara menghampiri Tami yang duduk di kantin. Mbak, aku baru saja mendengar kabar dari Zidan kalau suami Aneska ditahan pihak yang berwajib, ujar Tiara. Apa? Kamu dapat info itu dari siapa? Tanya Tami meragukan ucapan temannya. Calon suamiku, saut Tiara. Ya ampun, ada masalah apa lagi ini? Kasihan Aneska. Sebaiknya kita ke istana, pasti Aneska membutuhkan kita di sana, ujar Tami. Aku setuju. Besok kita masuk malam, jadi pulang kerja kita bisa ke sana. Tami melirik kembali ke Tiara. Apa Pak Zidan mengatakan ke kamu masalahnya apa? Aku hanya dengar kalau Vania melaporkan suami Aneska dengan tuduhan penganiayaan. Tapi masalahnya apa belum jelas. Tami mengerutkan dahinya berpikir. Dan Tiara memperhatikan ekspresi temannya. Kenapa Mbak? Tuan Abian memang temperamen, gampang tersulut emosi. Mungkin Vania sengaja menjebaknya. Duh, pengen banget aku pites si Vania itu. Sudah jelas-jelas Abian sudah menikah, tapi masih kekeh mengganggu rumah tangga orang lain. Gerutu Tiara. Raharsya Group. Zira menjelaskan beberapa poin yang harus diketahui Aneska, terutama bahasa asing. Berapa bahasa yang kamu ketahui? Tanya Zira. 1, bahasa Inggris. Itu pun tidak terlalu bagus, saut Aneska pelan. Ada baiknya kamu mempelajari minimal 5 bahasa asing. Aneska langsung membulatkan mulutnya. 5 bahasa akan sulit untuknya. Jika kamu ingin mengembangkan bisnis suami kamu, lakukan yang saya bilang, ujar Zira yang mengerti akan ekspresi Aneska. Maaf Nona, bolehkah saya tahu berapa bahasa yang Nona pelajari? Tanya Aneska penasaran. Yang jelas, jika saya menyuruh kamu mempelajari 5 bahasa, artinya saya harus lebih dulu mempelajari 5 bahasa itu. Sahut Zira dan menyebutkan beberapa buku ke Aneska. Untuk teori, silahkan baca buku yang saya sebutkan. Untuk praktek, akan langsung saya tunjukkan waktunya. Zira mengambil tasnya. Waktu kita sudah selesai. Aneska melihat jam tangannya. Waktu masih menunjukkan jam 1 siang. Tapi Zira telah selesai bekerja. Kapan saya bisa menemui Nona? Tanya Aneska. Baca 1 buku dalam semalam dan jelaskan pada saya besok. Itu ada total 5 buku. Zira melangkahkan kakinya keluar dari ruangannya. Diikuti Aneska dari belakang. Tiba-tiba Zira membalikkan badannya ke arah Aneska. Temui saya siang hari di rumah saya. Baik Nona. Setelah itu Zira menghampiri seorang pria yang berdiri tidak jauh dari tempat berdirinya. Aneska memperhatikan Zira. Dia sangat mengagumi sosok itu. Semua orang kagum dengannya. Kepintarannya, keramahannya membuat banyak dikagumi. Tapi di samping sifat ramah dan rendah hatinya, beliau mempunyai ketegasan yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Ujar Koko. Siapa pria itu? Tanya Aneska. Itu Pak Kevin. Beliau tangan kanan almarhum Bos Jiko. Dan sekarang menjadi tangan kanan Bos Zira. Apa Nona Zira selalu pulang jam segini? Aneska sengaja menanyakan hal itu agar dia tahu jam berapa dia datang ke rumah Zira besok. Iya, beliau mempercayai semuanya kepada kami. Waktunya lebih digunakan untuk anak-anaknya, sahut Koko. Boleh aku bertanya sesuatu ke kamu? Tanya Aneska ke Koko. Silahkan. Berapa bahasa yang didalami Nona Zira? Tanyanya ragu. 20 bahasa asing dikuasainya. Mendengar ucapan Koko membuat Aneska membelalakkan matanya. Untuk menjadi seperti Zira akan sulit baginya. Setelah sosok Zira tidak terlihat, Aneska permisi ke Koko. Waktunya hari ini sangat padat. Mencegat taksi yang ada di depan perusahaan. Kemana Non? Tanya supir taksi. Ke kantor polisi Pak. Aneska ingin menemui suaminya yang masih ditahan di kantor polisi. Menceritakan siapa gurunya dan tentunya melepaskan rasa kangennya. Taksi berhenti di depan kantor polisi. Aneska tidak membawa tentengan apapun untuk suaminya. Pasti suamiku belum makan siang. Aneska kenal suaminya, tidak mudah bagi Abian untuk memakan makanan yang kurang jelas kebersihannya. Melihat sekeliling dan menemukan warung Padang. Lebih baik aku membelikan nasi Padang untuk suamiku, daripada dia tidak makan. Gumam Aneska sembari pergi ke rumah makan Padang dan memesan 1 bungkus nasi untuk suaminya. Aneska membawa nasi bungkus itu ke kantor polisi. Dan mengutarakan niatnya. Dia bersyukur karena masih ada waktu untuknya bertemu dengan suaminya. Aneska menunggu suaminya di ruangan yang telah disediakan.
Begitu suaminya masuk, Aneska langsung memeluk suaminya. Melihat pakaian suaminya yang berwarna orange membuat Aneska menangis. Padahal dia telah berjanji kepada dirinya untuk tidak menangis seperti yang diucapkan Zira sebelumnya. "Maafkan aku sayang," ujar Abian sembari mengusap air mata istrinya. "Kamu gak salah sayang, yang salah Fania. Ingin aku menemui dan mencakarnya habis-habisan," ujar Aneska sesegukan. "Tidak perlu, lupakan wanita itu." "Kamu bawa apa?" tanya suaminya. "Pasti kamu belum makan, jadi aku sengaja membawakan nasi bungkus untuk kamu." Aneska membukakan nasi bungkus itu ke hadapan suaminya. "Apa ini?" Abian mengerutkan dahinya. "Nasi Padang. Menurutku, kamu harus terbiasa makan makanan seperti ini." Abian masih memandang makanan di depannya. "Ayo makan, aku suap ya." "Ah." Akhirnya Abian membuka mulutnya. "Enak kan?" tanya istrinya. "Besok sebelum ke kantor, aku akan datang ke sini membawakan nasi untuk kamu. Pulang dari rumah Nona Zira, aku akan membelikan nasi bungkus untuk kamu." Mendengar nama Zira disebut membuat Abian menghentikan makannya. "Nona Zira?" "Iya, aku belajar bisnis dengannya. Pak Dudu yang merekomendasikan." "Kenapa sayang? Apa kamu tidak setuju?" tanyanya. "Tentu aku setuju. Beliau sangat pintar dan bisa dikatakan wanita hebat. Tapi setahu aku, beliau sedang berduka cita." Pak Dudu juga mengatakan itu kepadaku. Tapi tidak ada rasa bersedih di raut wajahnya. Atau jangan-jangan apa? "Dia tadi menyebutkan padaku, jika mau menjadi wanita hebat, lupakan tentang air mata. Jangan tunjukkan kesedihan di depan orang lain," ujar Aneska. "Mungkin dia melakukan seperti yang diucapkan ke kamu. Jadi, apa saja yang kamu pelajari hari ini?" Aneska menceritakan tentang pengalamannya belajar dengan Zira, walaupun hanya sebentar. "Aku harus menguasai 5 bahasa asing," ujar Aneska. "Ya memang seperti itu," saut Abian. "Duh, itu yang aku takutkan, 5 bahasa sangat sulit untukku. Apa aku bisa?" tanyanya. "Tentu kamu bisa, kamu pintar seperti Nona Zira." Abian menyemangati istrinya. "Salah sayang, aku tidak sehebat dia. Nona Zira menguasai 20 bahasa asing, sedangkan aku 1 bahasa saja belum lancar." Aneska pesimis. "Jangan putus semangat, pasti kamu bisa." Abian kembali membuka mulutnya, minta disuap Aneska kembali. Tak terasa waktu berkunjung Aneska habis. Momen ini yang sangat menyedihkan buatnya. Dia harus berpisah kembali dengan suaminya. Jadilah wanita hebat. Abian mengecup dahi istrinya dan segera masuk ke ruangan lain. Dengan mata berkaca-kaca, Aneska keluar dari kantor polisi. Melihat jam tangannya. "Aku harus seperti Nona Zira," gumamnya dan segera mencegat taksi menuju toko buku. Sesampai di sana, dia mencari buku yang disebutkan Zira. "Ya ampun, 1 buku tebal banget. Apa mungkin aku bisa menjelaskan ke Nona Zira?" Gumamnya lemas ketika melihat tebalnya buku yang dibelinya. Tanpa menunggu, Aneska segera membawa pulang buku itu. Di dalam perjalanan, dia kembali menghubungi Pak Dudu. "Ya Aneska," saut Pak Dudu. "Pak, carikan guru privat untuk saya. Saya ingin menguasai 5 bahasa dalam 1 bulan, ujar Aneska. "5 bahasa dalam 1 bulan? Tanya Pak Dudu kurang yakin. "Pak, ini syarat dari Nona Zira. Saya harus bisa sepertinya." Mendengar nama Zira disebut, Pak Dudu langsung mengerti. "Baik, saya akan mencarikan guru privat. Tapi jam berapa kamu bisa privat? Karena waktu kamu habis untuk belajar dan mengurus kantor." Aneska memikirkan kapan waktunya yang kosong. "Malam aja Pak, jam 8 malam." Setelah itu panggilan terputus. Taksi telah tiba di istana. Aneska turun dengan membawa tentengan berupa buku. Masuk ke istana tentunya disambut mertuanya. "Belajar apa saja hari ini kamu?" tanyanya ketus. Aneska tidak menjawab. Dia meninggalkan mertuanya yang masih menunggu jawabannya. Tapi Nyonya Rona menarik lengan Aneska yang tentunya membuat Aneska berhenti dengan terpaksa. "Lepaskan tangan Anda, Nyonya. Aku sudah letih," ujar Aneska menahan amarahnya. Nyonya Rona tidak melepaskan tangannya dari lengan Aneska. Dia malah menarik kuat lengan menantunya sehingga Aneska tersungkur ke lantai. "Tati, pegang tangannya," titah Nyonya Rona. Bu Tati memegang kedua tangan Aneska ke belakang, membuat Aneska tidak bisa bergerak. Nyonya Rona mencengkram leher Aneska. "Kalau saja kamu tidak di sini, pasti Abian tidak masuk penjara," serunya marah. Dia menyalahkan semuanya ke Aneska. "Iya, mungkin Abian tidak masuk penjara, tapi dia gila," saut Aneska memberontak dan berusaha melepaskan tangannya yang dipegang Bu Tati. "Kamu?" Nyonya Rona menampar Aneska. "Plak. Sudah lama saya menahan diri untuk menampar kamu, tapi sekarang saya bebas.
teriaknya dan kembali menampar Aneska. Kesabaran Aneska sedang diuji. Aku harus jadi wanita hebat, gumamnya dan terdengar mertuanya. Kamu jadi wanita hebat? Ejeknya dan menyerahkan kertas ke hadapan Aneska. Tanda tangani ini cepat, bentak Nyonya Rona. Apa ini? Tanya Aneska. Serahkan harta yang 25%, maka kamu saya bebaskan. Jangan harap. Aneska menendang mertuanya dengan kakinya. Nyonya Rona terdorong ke belakang. Dan untuk Ibu Tati, Aneska menjedotkan kepala bagian belakang ke wajah Bu Tati, sehingga hidung wanita itu berdarah. Aku peringatkan kalian, jika sekali lagi kalian menyentuhku, aku pastikan kalian akan menderita lebih dari ini. Aneska memunguti bukunya dan dengan sengaja menginjak jari tangan mertuanya. Perlakuanmu akan aku adukan ke Pak Dudu, lihat saja, ancamnya. Aneska menuju kamarnya. Di dalam kamarnya dia kembali menangis. Mertuanya masih dendam dengannya. Ya Allah, berikanlah kekuatan untukku, ujar Aneska menangis. Menurutnya tidak apa menangis ketika sendirian. Ingin rasanya dia berteriak sekencang mungkin, tapi ucapan Zira terus terngiang-ngiang di telinganya. Aneska mengusap air matanya. Dia mencari keberadaan Angela. Hanya wanita itu yang menurutnya bisa diandalkannya. Bersambung.